Halo, ketemu lagi di channel saya, Belajar Pak. Ya, semuanya mari belajar bersama. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru kita bisa tahu ya. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai pernyataan select. Apa itu select? Select adalah bagaimana cara untuk menampilkan data. Nah, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa disiapkan dulu Heidi dan persiapannya. Nah, ini materinya langsung saja ya, kita masuk, kita pelajari bersama ya. Materi di kali ini materi part 4 yaitu select sampel dan data. Nah, langsung saja ya. Kita pada pernyataan select. Jadi select itu ada apa saja. Nah, select itu ada permintaan seperti ini. Select all atau select distinct ya. Distinct apa kolomnya? From, nama table atau nama view boleh. Where ada klausa atau pernyataan. Group by juga ada klausa dan pernyataan. Nah, di sini juga ada namanya having dan klausa juga. Order by juga ada. Langsung saja kita coba yang pertama. Ya, kita siapkan dulu. Saya buka ID-nya dulu ya. Ini saya buka di lokalnya, servernya. Nah, mungkin saya contohkan beberapa contoh di data saya ya. Coba di aplikasi saya. Ya, ini saya buka ya. Kemungkinan saya pakai ini. Nah, oke. Yang pertama ya kita mencoba dulu. Ada namanya menampilkan semua data. Ini saya zoom ya, lebih enak. Ada menampilkan semua data format seperti ini. Select ya sebagai bahasanya. Kita pilih select. Kemudian ada all atau kita bisa dengan kata-kata gantinya adalah bintang. Ya, bukan into table tapi from. Ya, from nama table atau view-nya. Ya. Ada keterangan semua atau seluruhnya diwakilkan dengan tanda bintang. Ya, kita coba langsung ya. Contoh, tampilkan semua data barang. Berarti select bintang from apa tabelnya? Barang ya. Ini from barang. Oke. Jalankan. Akan muncul semuanya. Ya. Atau select beberapa tabelnya. Sorry, ya. Pakainya tabel ya. Ada pilihan beberapa tabel. Nih, supaya kita bisa tahu tabelnya apa saja. Contoh di sini ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan lain-lain. Oke, kita lebih ke spesifik ya contohnya ya. Kita zoom. Ini datanya ada ya di sini kelihatan. Contoh select, saya hanya ingin menampilkan kode barang, nama barang, dan stoknya. Ya. From barang ya di sini ada bloknya. Select all atau bintang atau dengan tabelnya. From nama tabel atau tabel view-nya. Kita pilih selection ya. Nah, ini hanya muncul kode barang, nama barang, stok. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan dengan namanya alias ya. Ada namanya alias ya di sini ya. As itu bisa sebagai untuk alias ya. Aliasnya apa? Ya, aliasnya siapa? Contoh, stok saya mau ganti namanya as ya. Total stok. Saya jalankan lagi. Nah, bisa ganti nama barang ya. Dan namanya adalah produk. Ya, saya enter aja biar nggak tertutup ya. Produk. Tambah as ya. Jalankan run selection produk. Ya. Ini dikatakan dengan select all. Nah, kali ini ada apa saja, Pak, di sini? Ini ada namanya distinct. Distinct itu apa, Pak? Nah, contoh distinct ini ada penjelasannya. Menampilkan beberapa satuan, ya. Tampilkan beberapa yang supaya tidak kembar, ya. Tampilkan satuan dari barang tidak kembar. Maka ada script select distinct, ya. Distinctnya apa? Kemudian kolomnya yang akan dipilih dari tabelnya barang from table atau nama view. Kita contohkan ya. Select ya. Distinct. Kalau kita tes dulu select satuan from barang.
maka akan tampil di sini pieces ya. Ada juga pengurutan ya. Oh, datanya banyak. Terus fungsi dari distinct seperti apa ya? Dia akan menampilkan seluruh barang ya, satuannya supaya tidak kembar. Apa? Distinct ya. Kalau kita ingin simpel, distinct nih, distinct dalam kurung nama tabelnya apa? Kita mau pilih satuan from barang, kita jalankan ya, full kan? Nah, ini akan menampilkan satuan dari barang. Nah, select distinct satuan from barang. Tadi pieces banyak sekali kan, seperti itu. Nah, ini bisa mengelompokkan beberapa pilihannya. Maka distinct fungsinya seperti itu. Jadi tahu ya bedanya select bintang dengan select distinct. Kalau distinct berarti kita memilih data barang yang contohkan satuannya itu dipisahkan supaya nggak kembar. Nah, selanjutnya ada namanya where ya. Ini materi where. Where itu apa sih Pak ya? Where artinya apa? Jika, atau kalau bahasanya tampilkan barang yang ini Pak, atau yang itu, atau syaratnya. Contoh barang yang harganya di atas 20.000 atau pernyataan-pernyataan tertentu. Where ini banyak sekali macamnya. Ya, saking banyaknya ya, jadinya banyak enak karuan gitu ya. Nah, ada contoh nih beberapa. Tampilkan barang yang, ini kan ada kata-kata yang ini. Yang ini aja adalah kode barangnya adalah sekian. Kita lihat dari rumusnya select all ya. Select distinct juga bisa pakai where ya. Jadi selectnya all from tabelnya apa? Barang ya. Berarti di sini syaratnya adalah kode barang. Nilai seri syaratnya adalah 898 ini ya. Tabelnya apa? Ya kan? Barang kan? Ada di sini keterangannya. Nah, tampilkan barang. Barang sebagai tabelnya. Nih. Syaratnya kode barang, nilai syaratnya adalah ini. Maka blok penulisannya adalah select bintang from barang karena tidak ada syarat tertentu. Artinya seluruh tampilkan data barang. Tidak menampilkan stok atau nama barangnya aja. Beda ya sama tadi ya. Kalau kita bilang select, tampilkan semua barang, berarti select bintang. Ya. Semua ada di bintang. Kita tes cara tulisnya. Ini kalau dari bloknya seperti ini ya. Nih, select from barang ya, select from barang, jangan dipisah biar aja. Kita clear dulu. Kita clear ya. Select bintang from barang. Jalankan dulu. Atau nanti boleh ya. Select bintang from barang ya. Apa kode syaratnya? Kode barang yang berarti pakai where. Syaratnya adalah kode barang. Kode barang. Syaratnya adalah kolomnya. Syarat ini atau dari atau kriteria. Nah, syarat isinya apa tadi? 8 sekian. Nah, kita jalankan. Muncul ya. Nama barangnya sekian. Karena kode barangnya adalah ini. Kita tambahkan satu barang lagi. 2. Muncul nggak? Nggak ada. 0 datanya. Kita hapus. Ada. Oke ya. Nah, dari sini where itu memiliki banyak. Sama dengan ya, nanti ada kata-kata operatornya ya. Sama dengan lebih besar, lebih kecil ya. Ini saya tambahkan operatornya mungkin di sini ya. 2 tabel kolom di sini ya. Nih biar lebih enak, biar jelas. Ya, operator di sini ya. Nah, operator ini artinya. Nah, biar enak saya tambahkan di satu lagi. Nah, ya, saya pindahkan. Operator berarti ada namanya sama dengan. Berarti yang dicari harus sama persis, ya. Sama dengan tergantung kalau teks ya pakai petik ya. Untuk integer tanpa ya, contoh 9, 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa petik, bisa untuk bilangan ya atau angka.
Oke, sama dengan satu lagi ya, ini biar kecil sedikit. Ada namanya lebih besar, jadi untuk angka yang lebih besar ya. Contoh, saya akan tambahkan di sini. Select bintang from barang where. Ini ada stok harga beli ya, contohkan ya. Where harga belinya ini. Harga beli lebih dari mungkin 100.000 ya. Jalankan. Nah, oke, jalankan. Ini harga belinya lebih dari 100.000. Ini koma ya, teman-teman ya. Atau harga belinya lebih dari 400.000. Muncul. Oh, ada satu barang ya. Atau ya definisi harganya lebih dari 100.000. Tampilkan ada 104 barang. Barangnya ada berapa sih? Itu sekarang 14.000. Yang harganya di atas 100.000 104 ya, seperti itu ya. Atau ada sama dengannya. Ini kalau ada sama dengan ya. Jika dengan sama dengan atau lebih besar sama dengan, ada keterangan lainnya, angka syarat ikut dalam pencarian. Contoh, ini ada data 10168 ya. Contoh kan ini ya. 101.608. Kan nggak ada nih dia order by-nya. Saya urutkan. Nah, 101.608. Tapi kalau dengan sama dengan 11068 ikut ya, berarti kita seperti itu. Nah, ada juga namanya ascending dan descending ya. Ini saya lupa nambahkan otor ya. Ascending itu urut kecil ke besar. Nah, kalau descending urut dari besar menuju kecil. Nah, berarti kebalikannya lebih besar, lebih kurang boleh. Ada juga simbol persen itu untuk pencarian ya, kita bisa nanti coba dengan simbol persen ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Tampilkan barang yang namanya apa, bibilang. Contoh ada susu ya, ada beras teman, yang nama barangnya mengandung ada kata-kata beras. Nah, berarti kan banyak. Jadi rumusnya apa? Sama dengan tadi. Select bintang from barang where nama barang, karena syaratnya adalah nama barang ya. Jadi select bintang from barang nama barang. Berarti yang ini kan where dulu kan. Syaratnya apa? Nama barang. Where nama barang ada kata beras. Where ya. Kemudian nama barang jika menggunakan petik persen, gunakan like beras. Contoh, sorry ya, ini dulu. Biar nama barang adalah beras. Ingat, run nggak ada ya. Karena syarat beras itu jika menggunakan persen berarti harus sama persis. Pencarian relatif ya, atau sebagian dengan persen. Syaratnya pakai like ya. Nama barang like petik, karena ini sifatnya adalah teks ya, petik. Nah, petik 2 boleh Pak, boleh sama aja ya. Persen beras kita jalankan. Nah, ini beras kan, ada beras ya, ada berasnya nih ya, ada beras, banyak datanya, 63 banyak beras ya, seperti ini. Nah, itu tadi yang sebagian orang bisa tahu dari where. Jadi teman-teman tahu ya antara perbedaan where dan lain-lain ya. Operator ini boleh untuk yang lain Pak, boleh ya. Banyak operator, contoh kita browsing dulu. Ini operator ya, operator logika ya. Nah, ini ya banyak tabelnya nih, kita lihat operator logika ada apa saja ini ya. Nih, lebih besar, lebih kecil, kurang dari, tidak sama dengan ya. Atau not ya. Ini kita bisa pakai dari sini ya. Ini operatornya, bisa copy aja ya. Copy image. Ya, oke. Masukkan sini ya. Nah, ini lebih lengkapnya ya. Ini
operator. Nah, seperti ini ya. Lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Persen juga not ya. Kebalikannya adalah dengan not. Ya, tidak atau kebalikan. Contoh, kalau yang ini tadi menampilkan namanya beras, kalau tampilkan not naik, berarti menampilkan selain beras. Kita run. Nah, sudah nggak ada yang tampilnya beras, nggak ada. Kan seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi dari yang itu sudah ada, kita coba lanjut dengan kata-kata group by. Nah, ini ada kata-kata group by ya. Bagaimana Pak menjelaskan group by? Jadi group by ini digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan ya. Bisa jadi untuk memberikan nilai atau memberikan value. Nah, contoh ya, ini saya buka. Tampilkan jumlah buku berdasarkan tiap tahun. Oke, ini data tabelnya lain ya. Ini ada di sini. Coba ya, ini sudah buka tabelnya ya. Ini buku ya, ada nama buku. Ini kalau tampilan bukanya, kita coba dengan query-nya. Tampilkan jumlah buku berdasarkan tiap tahun ya. Data buku ini ya, coba kita buka dulu, select bintang from buku. Jalankan. Oke. Ada tahun 2015, 2020, 2018, 2020. Kita mau ada suatu perintah. Tampilkan jumlah buku berdasarkan tiap tahun. Berarti ada pengelompokan dari tiap tahun. Syaratnya ya ini. Nah, kita tulis dulu ya. Select dulu. Select all, berarti bintang ya. Select bintang from buku, ya kan? From apa? Tabelnya buku ya. Sudah ada tadi. Berdasarkan jumlah buku tiap tahun ya. Nih, tampilkan jumlah bukunya. Terus jangan lupa awalnya ini jawabannya. Tapi kita coba group by ya. Group by tahun terbit. Bisa nggak? Run selection. Tapi ada yang hilang. Kita lihat. Di select bintang from buku ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dengan tahun terbit, run selection kok jadi 3. Berarti ada yang tidak benar ini ya. Kenapa? Kita bahasanya salah. Bahwa 2015 ada 2, 2020 ada 2, 18 1. Ada namanya jumlah buku. Ya. Kita coba di sini, berarti menggunakan suatu syarat yang ada di dalam atasnya ini. Kolomnya dulu dipilih ya, count ya, ada operator perhitungan nanti di sini ya, operator perhitungan. Kita buka dulu ya, count, average, max, min, sum ya, ada di sini. Untuk menghitung cacah data kita gunakan count, padahal di sini kita ada perintah bagaimana untuk menampilkan jumlah buku. Berarti kalau jumlah bukunya kita ada berapa di setiap tahunnya, berarti count berapa bukunya ya. Count ada berapa bukunya, count kode buku. Kita lihat run selection. Nah, kode bukunya 212, tapi kita nggak tahu, kita tampilkan ada ya, tahun terbit, count, kode buku, run. Oke, benar, tahun 2015 ada 2 buku yang terbit, 2018 1 buku. Supaya nggak tampil seperti ini, kita gunakan alias jumlah terbit, jumlah bukunya ya. Kita cek run selection. Oke. Kita mau nambahkan lagi Pak, boleh Pak, boleh ya. Kita tambahkan, contohnya ada namanya jumlah bukunya. Kita cek dulu ya, select tadi ya, select bintang from buku, ada jumlah nih, tahun 2015 ini ada 12 ya, berarti kan tambah aja di sini. Sum, apa yang dijumlahkan? Jumlah, as, total, buku, from buku ya. Kita jalankan di sini run selection. Oke, 2015 ada 14 buku, 18 4 buku. Kita cek dulu bener nggak sih seperti ini
Kita tambahkan koma ya supaya bisa buka bersamaan ya. Run selection. Nah ini 2015 ada 2 buku dan totalnya 14. 2015 ada 2 buku, jumlahnya 12 tambah 2 14. Oke, berarti betul ya untuk masalah dari group by. Nah, ada lagi. Jadi grup B itu nggak sekedar bekerja sama dengan where ya. Jadi where grup B ya itu akan ada satu lagi yang namanya having. Nah, having itu biasanya nih teman-teman ya bisa dilihat. Apa itu having? Having itu adalah syarat dalam pernyataan atau suatu kondisi. Jadi syaratnya dibikin syarat lagi ya. Contohnya tadi tampilkan jumlah buku berdasarkan tiap tahun yang penerbitnya Gramedia. Nah, kita buka nih. Contohkan ya. Syaratnya ada jumlah buku. Grupnya per tahun. Grupnya per tahun. Syarat dari syaratnya di atas tahun 2018 ya. Atau ini jangan Gramedia ya. Di yang penerbitnya yang tahunnya di atas 2018. Kita coba dengan having ya. Kita cek dulu di sini. Select bintang from buku ini ya. Jalankan dulu ya. Tampilkan soalnya tadi apa? Tampilkan jumlah buku berdasarkan tiap tahun dan tahun terbitnya di atas 2018. Ingat, kalau seperti ini select bintang from buku, kita cek dulu where tahun terbit ya di atas 2018. Kita cek dulu run selection, ada 2 buku. Tapi apakah hasilnya ini? Bukan. Saya ingin menampilkan jumlah bukunya. Ini jumlah bukunya ini. Berapa? 9 kan? Bagaimana supaya menjadi 9? Ya. P. Berarti ada namanya sum dari jumlah ya as total buku. Oh sorry, ini jumlah buku ya. Berarti ada berapa buku ya? Berarti count ya. Count dengan ini kode buku aja, kode buku ya. As jumlah buku. Jumlah buku ya, from buku where tahun 2018. Kita sedangkan gagal. Oh, ini bisa ya. Tapi kita jualan grup by dulu ya. Grup by ya. Kalau seperti ini kan nggak boleh ya. Kita menampilkan grupnya dulu. Grup by apa? Tahun terbit ya. Nih. Ah, ada lagi tadi ya. Ada tahun terbit tadi ya. Oke, ada 2000. Tapi yang tahun terbitnya di atas 2020 ya. Kita pakai having. Having apa ya? Having tahun terbit di atas 2018. Jalankan. Nah, seperti ini. Oke, itu ya. Having juga bisa lagi ya. Kalau tadi ini ada hasilnya run selection yang jumlah bukunya lebih dari 1. Ini bukan begini ya, bukan where jumlah buku lebih dari 1. Bisa enggak? Ini pasti nggak bisa. Error. Berarti having-nya apa? Count kode bukunya lebih dari 1. Kita campur-campur ya. Run. Ya. Line 3. Oke ya. Bukan where ya, tapi having. Ya, karena bukan pakai where. Run. Ya. 2015 dan 2020. Oke, berikut tadi penjelasan mengenai klausa dari ini where, select, count dan lain-lain. Oke. Semoga nih bisa sedikit menjelaskan ya dua materi yang sebelumnya kemarin untuk SQL dasar, ini tentang where ya. Untuk view kita bahas sendiri di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, tadi contoh dari latihan dan beberapa pernyataan select. Mungkin beberapa belum semuanya mencakup, tapi garis besarnya kita sudah memahami. Nah, semoga ilmu kali ini bermanfaat
ya. Semoga juga bisa membuat teman-teman bisa ahli dalam bahasa DBMS. Nah, oke. Sampai jumpa di next selanjutnya atau part selanjutnya. Salam belajar Pak. Mari belajar bersama. Oke ya.